Begitu juga misalnya Balawi ini ternyata tidak terbukti cucu Rasulullah, bukan menipu, Pak. Kenapa bukan menipu? Karena mereka ketika mengatakan itu dengan keyakinan itu yang benar. Beda dengan orang menipu sudah tahu itu salah. Saya kira ini bahasa orang sebodoh apapun paham. Di mana orang itu menipu, di mana orang itu salah. Ini belum selesai. Sudah digas sebagai penipu, sudah digas sebagai cucu palsu dan abal-abal. Bahkan disama-samakan dengan orang-orang yang Israel yang membantai orang-orang Islam. Saya bingung. Memangnya Balawi itu membantai? Memangnya Balawi itu mengusir, merebut tanah, merebut lahan? Yang Anda maksud itu adalah imigran yang bukan dari Yaman. Itu kan maksudnya. Orang-orang yang datang ke Indonesia. Balawi tidak pernah merampas tanah pribumi. Balawi tidak pernah korupsi. Balawi tidak pernah menghisap kekayaan alam Indonesia. Itu kan yang Anda maksud. Maksud dengan cocologi Anda itu begitu kan? Ya harusnya Anda smart dong. Harusnya Anda cerdas. Tapi nggak mungkin lah Anda cerdas. Kalau cerdas ya mana mau dibudak Balawi. Kalau imigran lain yang datang ke Indonesia, yang Anda tuduhkan, seperti juga banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa Balawi itu tidak pernah korupsi. Balawi itu justru bagaimana menciptakan pendakwah-pendakwah. Itu kan perspektif Balawi sendiri. Sekarang pertanyaannya begini. Ini coba Anda uraikan secara ilmiah bahwa Balawi itu bukan penjajah ideologi, bukan penjajah mindset, bukan penjajah sejarah, bukan penjajah nasab, dan lain sebagainya. Anda sebutkan secara ilmiah. Dan juga, kalau imigran lain itu benar-benar menjajah sumber daya manusia itu, menjajah sumber alam Indonesia itu secara jangka panjang. Coba Anda sebutkan juga imigran mana dan bagaimana uraian ilmiahnya. Itu saja sih. Daripada berlama-lama juga repot juga nih satu orang ini. Gak usah sok paling pintar, sok paling smart. Ya kalau smart sekali lagi, nggak mungkin lo jadi budak Balawi. Ini bukan cocologi sebetulnya. Ini saya kira ingin eksis, tapi tidak menemukan bahan. Mestinya Pak Fakih ini bicara kitab lah, kalau menguasai. Ya pernah kan Anda bicara kitab ketika baca Thorqul Ashab? Sudah tahu kitab ini ikhtisar? Sudah tahu kitab ini hanya mencatat turunan Rasulullah yang mengabdi kepada dinasti Bani Rasuli? Mereka mengikuti ulama-ulama itu. Anda tuduh bila ada Habib yang merasa nasab saya ini paling sahih, yang lain palsu, ada enggak? Terus kemudian kalau mereka mengatakan mereka cucu Nabi, terus dianggap menipu, ada 60 kitab yang mengatakan Ubaidillah itu cucu Rasulullah. Ada puluhan ulama nasab, termasuk juga Ibnu Hajar, termasuk juga Az-Zabidi, termasuk juga As-Sakhawi. Mereka mengikuti ulama-ulama itu. Anda tuduh menipu. Coba tunjukkan apa yang dimaksud dengan menipu. Menipu itu ketika kita sengaja menyampaikan kebohongan, itu namanya menipu. Misalnya bukan Terah Wali Songo, tapi so asik Terah Wali Songo, itu nipu namanya. Kecuali misalnya merasa punya data. Kalau nanti misalnya terbukti bukan, itu bukan menipu Pak. Oh berarti keliru. Begitu juga misalnya Balawi ini ternyata tidak terbukti cucu Rasulullah, bukan menipu Pak. Kenapa bukan menipu? Karena mereka ketika mengatakan itu dengan keyakinan itu yang benar. Beda dengan orang menipu sudah tahu itu salah. Saya kira ini bahasa orang sebodoh apapun paham. Di mana orang itu menipu, di mana orang itu salah. Ini belum selesai.
Yang saya bahas itu bukan soal ayatnya, karena memang sebagai konten kreator receh dan konten kreator duafa memang sangat jauh dari kitab-kitab yang mungkin Anda maksud. Tapi saya ingin mengomentari pernyataan tentang kalimat menipu ya. Menurut Anda itu menipu itu karena sudah tahu ini salah tapi tetap dilakukan. Artinya menipu dalam arti penyampaian kan, yang dimaksud seperti itu. Nah, terkait dengan Ba'alawi ini, menurut Anda itu Ba'alawi tidak menipu kan? Karena menyampaikan pesan bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyat Rasul itu karena berdasarkan keyakinan. Kalau udah berdasarkan keyakinan ya itu bukan menipu. Meskipun toh nanti tidak terbukti, ya ini kan keyakinan. Itu maksudnya. Terus Anda bilang bahwa mengaku-ngaku sok dzurriyyat Wali Songo, tapi sebetulnya tidak. Nah itu Anda anggap menipu gitu kan. Coba kita telusuri nih, bagaimana kalimat menipu ini dalam arti yang seluas-luasnya lah. Artinya nih bukan perspektif menurut pendapat pribadi kan begitu. Jadi nanti biar tahu nih, apakah yang Anda bicarakan itu soal menipu itu adalah sesuatu yang sah karena berdasarkan keyakinan, itu dianggap legal, atau menipu karena memang sudah tahu salah, itu dianggap ilegal. Dan ada bilang orang bodoh pun tahu semua itu. Coba sekarang nggak usah kita cari di kamus lah, cari di perpustakaan mana saja lah. Namanya menipu itu ya menipu. Bukan terus karena berdasarkan keyakinan. Meskipun itu salah, tapi karena keyakinan menyampaikan sesuatu kebenaran itu, walaupun nggak benar terus dianggap itu menjadi legal. Ya nggak bisa. Menipu ya menipu, titik gitu loh. Nggak ada alasan. Gimana sih Anda ini ngomongnya? Nah kalau soal Ba'alawi diakuin oleh seorang ulama dengan 60 kitab, ya coba anda buka semua itu 60 kitab. Karena kalau kita sudah bicara mengenai by data, ya sebaiknya diungkap, disodorkan. Seperti ya kalau dibandingkan dengan Dr. Mana Kemali, saya kira juga Anda nggak level lah. Ya sama lah, kita itu sama-sama konten kreator lah, jadi jangan merasa lebih sok pinter gitu loh. Jadi mengulas tentang apapun juga, mereaksi itu ya sebaiknya jangan sok kepedean gitu ya. Kepedean sok tahu. Kalau saya kan membuat reaksi tentang entah itu Ba'alawi atau siapapun juga, itu kan sepengetahuan saya menguasai tertentu. Kalau memang tidak menguasai ya saya tentu saja saya tidak akan mengomentari, karena takutnya nanti ditanya datanya mana. Anda bisa ngomong gitu tuh rujukannya mana, ilmiahnya mana, gitu loh. Itu saja sih. Kalau para netizen yang sudah benar-benar paham tentang bagaimana membuat kalimat-kalimat yang masuk akal, meskipun dengan cara-cara yang ya mungkin masih ada kekurangannya, dengan istilah muter-muter itu ya sekali lagi ini kan
kita ini kan memang belum teruji benar secara track record ya, secara rating berbicara depan publik. Kalau bicara monolog begini kan ini lebih ke private, tapi kalau bicara ke floor, ke ruang terbuka, ke banyak orang, nggak cuma 1-2, ratusan atau ribuan orang, itu ya perlu keahlian khusus. Saya kira gitu sih ya.